Jika kami menghendaki, niscaya kami dapat membacakan yang seperti ini. Al-Quran ini, menurut orang-orang Arab, tidak lain hanyalah, silakan Anda baca sendiri, ya. Ini adalah perkataan dari surah 831, which means ini adalah surah Al-Anfal, ya, ayat 31. Nah, jadi perkataan dari orang Arab sendiri justru tidak kagum terhadap ayat-ayat Quran yang dilafalkan oleh Muhammad. Holy Bible. Ini juga Holy Bible. Oh, ya kan tulisannya emas lagi. Cinta emas. Cinta emas. Tapi ada ayat yang berbeda, gitu kan? Nah, dia bilang apa? Ayat ini yang tadi ada kata-kata Bapa, Putra, Firman dan Roh Kudus, ayat itu tidak terdapat di dalam manuskrip Yunani sebelum abad ke-16. Bayangin. Ini abad terbit abad 17. Oh. Berarti apa? Berarti ada ayat ditambahkan. Tambahkan. Kenapa manusia berani menambahkan ayat? Kan kalau dikatakan kalau di Al-Quran kan nggak boleh kan? Nggak boleh. Ya kan, itu kan maksudnya ya dari Tuhan diyakini. Kan dikatakan gini, bahkan di Bible pun juga dikatakan juga celakalah manusia yang merubah-rubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat beriman. Berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diteraskan rezekinya dan juga dimudahkan segala urusannya. Sahabat, masih kita akan mereaction sebuah video dari channel Andre Tunggal, ya. Dia berusaha untuk menafsirkan ayat Al-Quran, tetapi nanti kita akan jawab dan kita komparasi, kita tanggapi dengan statement dari seorang gadis Katolik yang diundang oleh Koh Donditan di podcast di channelnya, belajar tentang Bible, ya. Oke sahabat, sebelum kita tanggapi lebih lanjut, mari kita simak terlebih dahulu statement dari Pendeta Andre Tunggal. Jadi, kita mencari apa yang menjadi data, atau kita cari apa sih yang menjadi kesaksian testimoni dari orang Arab terhadap Quran. Nah, menariknya adalah saya menemukan justru di dalam Quran sendiri. Misalnya dalam surah 831, di situ diceritakan respon orang-orang Quraisy Arab kepada Quran ketika Muhammad mengatakan atau melantunkan syair Quran, ayat-ayat Quran, ya. Jadi surah 831, Quran sendiri bersaksi bahwa apabila ayat-ayat kami dibacakan kepada mereka, kami di sini kan maksudnya Allah, ya, dibacakan kepada mereka, mereka ini adalah orang Arab, mereka berkata, orang Arab berkata, sesungguhnya kami telah mendengar ayat-ayat seperti ini. Jika kami menghendaki, niscaya kami dapat membacakan yang seperti ini. Al-Quran ini, menurut orang-orang Arab, tidak lain hanyalah, silakan Anda baca sendiri, ya. Ini adalah perkataan dari surah 831, which means ini adalah surah Al-Anfal, ya, ayat 31. Nah, jadi perkataan dari orang Arab sendiri justru tidak kagum terhadap ayat-ayat Quran yang dilafalkan oleh Muhammad. Ya, baik sahabat-sahabat, ya, kita akan tanggapi statement dari Pendeta Andre Tunggal yang tadi mengutip ayat Al-Quran surat Al-Anfal ayat 31, ya. Quran surat Al-Anfal ayat 31, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza tutla 'alaihim ayatuna qalu qad sami'na law nasha'u laqulna misla hadza in hadza illa asatirul awwalin. Apabila ayat-ayat kami dibacakan kepada mereka, mereka berkata, sungguh kami telah mendengar yang seperti ini. Jika kami menghendaki, niscaya kami dapat mengucapkan yang seperti ini juga. Dalam kurung Al-Quran ini tidak lain hanyalah dongeng orang-orang terdahulu. Nah, kita ambil penafsirannya dari NU Online, ya teman-teman, ya. Tafsirnya adalah seperti ini.
Begitulah rencana makar mereka terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan masih ada lagi sikap buruk mereka terhadap apa yang diturunkan kepada beliau. Dan perhatikanlah sikap permusuhan yang diperlihatkan oleh orang-orang kafir apabila ayat-ayat kami, yakni ayat-ayat Al-Quran, dibacakan atau disampaikan oleh siapapun kepada mereka. Kebodohan dan keangkuhan mereka yang sangat mendorong mereka untuk berkata, sesungguhnya kami telah mendengar ayat-ayat seperti ini, ia biasa-biasa saja, tidak memiliki keistimewaan. Jika kami menghendaki, niscaya kami dapat membacakan atau membuat yang seperti ini. Yang dibacakan dari ayat-ayat Al-Quran ini tidak lain hanyalah dongeng orang-orang terdahulu. Ternyata ini adalah bentuk makar orang kafir terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan masih ada lagi sikap buruk mereka terhadap apa yang diturunkan kepada beliau. Jadi dimuat di dalam Quran surat Al-Anfal ayat 31 tersebut ya. Itulah bentuk makar orang kafir terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan terhadap Al-Quran. Oke, sekarang kita saatnya komparasi dengan Bible kepunyaan Pendeta Andri Tunggal. Kita semua tahu Pendeta Andri Tunggal niatnya ingin menuduh kalau ayat Al-Quran adalah ayat dongeng ya. Tetapi dia tidak mengatakan seperti itu, tetapi intinya kita tahu arahnya ke sana. Oke, kita akan bacakan saja ayat di dalam Bible kepunyaan Pendeta Andri Tunggal di dalam Hakim-Hakim ya, 3 nomor 31. Sesudah dia bangkitlah Samgar bin Anat, ia menewaskan orang Filistin dengan tongkat penghalau lembu 600 orang banyaknya. Demikian ia juga menyelamatkan orang Israel. Selanjutnya di dalam Hakim-Hakim 15 nomor 15, kemudian ia menemu sebuah tulang rahang keledai yang masih baru, diulurkannya tangannya, dipungutnya dan dipukulnya mati 1000 orang dengan tulang itu. 15 nomor 16, berkatalah Simson, dengan rahang keledai bangsa keledai itu kuhajar, dengan rahang keledai 1000 orang kupukul. Di dalam Wahyu 13:1 nomor 12 sampai 18, dan ia tinggal berdiri di pantai laut, lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota, dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. 13 nomor 2, binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul, dan kakinya seperti kaki beruang, dan mulutnya seperti mulut singa. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatan dan tahtanya dan kekuasaannya yang besar. Nah sahabat, ini sebagai komparasi saja. Setelah tadi Pendeta Andri Tunggal mengutip ayat Al-Quran, kita juga tampilkan komparasinya dari ayat Bible kepunyaan Pendeta Andri Tunggal. Sahabat, selanjutnya kita simak sebuah dialog ya antara Koh Donditan dengan narasumber di podcastnya yang merupakan adalah seorang gadis beragama Katolik. Mari kita simak videonya. Ini sama-sama Bible kan? Iya. Ini Bible judulnya depannya, lihat. Holy Bible. Ini juga Holy Bible. Oh, ya kan tulisannya emas lagi. Cinta emas. Cinta emas. Tapi ada ayat yang berbeda, Iya. gitu kan? Nah, dia bilang apa? Ayat ini yang tadi ada kata-kata Bapa, Putra, Firman dan Roh Kudus. Ayat itu tidak terdapat di dalam manuskrip Yunani sebelum abad ke-16. Bayangin, ini abad ke terbit abad 17. Oh. Berarti apa? Berarti ada ayat ditambahkan. tambahkan. Kenapa manusia berani menambahkan ayat? Kenapa manusia berani menambahkan ayat? Kan Nah, kayak kalau dikatakan ini. kan kalau di Al-Quran kan nggak boleh kan? Nggak boleh. Ya kan kayak itu kan maksudnya ya dari Tuhan diyakini. Kan dikatakan gini, bahkan di Bible pun juga dikatakan juga celakalah manusia yang merubah-rubah. Ayat. Oke. Iya. Logika Jesslyn amburadul. Iya, begitulah kira-kira ya.